Oke, untuk pertemuan kali ini, komunikasi keperawatan, kita akan memulai dengan KD yang berikutnya adalah KD 3.8. KD 3.8 ini KD menerapkan pengumpulan data, dan KD 4.8 melakukan pengumpulan data. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui pengertian dari pengumpulan data asuhan keperawatan. Jadi pengumpulan data asuhan keperawatan ini adalah suatu proses mencari atau mendapatkan informasi tentang status kesehatan pasien yang mencakup semua sistem yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi semua data tentang klien itu harus kita catat atau harus kita kumpulkan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh klien. Nah, kemudian di sini pengumpulan data ini ada terbagi atas dua. Yang pertama data dasar. Nah, di sini data dasar adalah kumpulan data yang berisikan status kesehatan klien, kemampuan klien untuk mengelola kesehatan terhadap dirinya sendiri, dan hasil konsultasi dari medis atau profesi kesehatan lainnya. Jadi, klien ini bisa mengetahui informasi tentang penyakit yang diderita. Kemudian, data fokus adalah data tentang perubahan atau respon klien terhadap kesehatan dan masalah kesehatannya. Jadi, kalau misalnya data fokus ini perubahan-perubahan dari kesehatan klien sejak klien masuk ke rumah sakit sampai klien dirawat, bahkan sampai pasien atau klien pulang. Oke, slide selanjutnya adalah tujuan pengumpulan data. Yang pertama adalah memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan klien. Ya, jadi dengan pengumpulan data ini, tenaga medis bisa memperoleh informasi tentang keadaan klien. Yang kedua adalah untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien. Jadi setelah dapat informasi tentang keluhan dari klien, tenaga medis bisa menentukan klien ini memiliki penyakit apa dan tindakan apa yang akan dibuat kepada klien. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menilai keadaan kesehatan klien dan membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah berikutnya. Jadi setelah kita tahu penyakit klien, kita akan membuat rencana atau intervensi apa saja yang akan kita lakukan terhadap klien. Kemudian karakteristik data. Yang pertama harus lengkap, harus akurat atau nyata, dan harus relevan. Jadi harus berdasarkan keluhan dari klien. Kemudian informasi yang diperlukan. Yang pertama, segala sesuatu tentang klien sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Jadi informasi yang harus tenaga medis tanyakan kepada pasien itu bukan hanya keluhan penyakit klien, tapi dia punya psikis, apa yang dirasakan, kemudian sosial, lingkungannya seperti apa, sehingga mungkin bisa menyebabkan penyakit itu karena lingkungan pasien, atau misalnya spiritual, atau dia mempunyai masalah-masalah tentang kehidupannya sehingga bisa menyebabkan penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalah-masalah yang pasien hadapi yang bisa memicu penyakit klien itu apa saja, itu yang ditanyakan. Kemudian berikutnya adalah masalah kesehatan dan keperawatan yang mengganggu kemampuan klien. Jadi
masalah-masalah yang mungkin bisa memicu kesabaran klien. Yang berikutnya, keadaan sekarang yang berkaitan dengan rencana asuransi perawatan yang akan dilakukan terhadap klien. Jadi setelah tenaga medis mengetahui keluhan dari klien, tenaga medis atau perawat atau dokter bisa memberikan tindakan apa yang harus dilakukan kepada klien. Oke. Kemudian sumber data, yang pertama data primer. Jadi data primer itu data dasar dari klien, tanya keluhannya, kemudian data sekunder. Data sekunder itu data-data yang didapatkan setelah pasien itu menjalani perawatan. Kemudian sumber data lainnya, di sini ada yang pertama adalah klien sendiri sebagai sumber data utama, data primer. Jadi keluhan-keluhan pasien, data sekunder setelah dijalani bisa ditanyakan kepada orang-orang terdekat, itu data sekunder. Kemudian catatan klien, misalnya sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit yang kalian praktek, kemudian riwayat penyakit sebelumnya itu apa, kemudian konsultasi dengan dokter siapa, kemudian hasil pemeriksaan diagnostik, misalnya pemeriksaan darah, atau pemeriksaan urin, atau pemeriksaan feses, itu bisa dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik. Kemudian catatan medis dan anggota tim kesehatan lainnya. Jadi misalnya sebelumnya pasien sudah masuk ke rumah sakit, bisa dilihat data-data yang sudah didokumentasikan oleh tenaga medis lainnya. Kemudian perawat lain. Jadi perawat yang sudah memberikan tindakan sebelumnya bisa tahu dari sumber data tersebut. Kemudian keputusan. Keputusan ini diambil berdasarkan dokumentasi sebelumnya. Misalnya seperti KD 3.7 kemarin yang menjelaskan bahwa pada saat evaluasi, kalau misalnya obat yang diberikan tidak bisa menyembuhkan klien, berarti keputusan untuk sekarang kita bisa mengganti atau menaikkan dosis obatnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Metode pengumpulan data yang pertama, untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan masalah keperawatan klien. Jadi, dengan adanya pengumpulan data ini, masalah kesehatan klien bisa diketahui oleh tenaga medis yang akan merawat pasien. Kemudian, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan merencanakan tindakan keperawatan. Jadi, bisa tahu penyakitnya apa berdasarkan keluhan dari klien, kemudian apa yang akan dibuat untuk klien, atau misalnya tindakan apa saja yang akan dibuat untuk klien. Kemudian yang ketiga, membantu klien memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan tujuan. Jadi, klien bisa mengetahui penyakit yang diderita, kemudian klien juga bisa memberikan informasi mengenai penyakit yang diderita. Selanjutnya, membantu perawat untuk menentukan investigasi lebih lanjut selama tahap pengkajian. Jadi, bisa membantu perawat untuk melakukan tindakan selanjutnya karena adanya ini pengkajian sebelumnya. Pengkajian sebelumnya misalnya menanyakan tentang keluhan-keluhan yang diderita oleh klien. Kemudian meningkatkan hubungan antara perawat dengan klien dalam berkomunikasi. Ya. Jadi dengan adanya pengumpulan data ini, klien dengan perawat atau dengan tenaga medis lainnya bisa lebih dekat karena adanya komunikasi. Kemudian komunikasi keperawatan digunakan untuk memperoleh riwayat keperawatan. Jadi dengan adanya komunikasi, perawat mendapatkan informasi tentang penyakit-penyakit yang mungkin sebelumnya diderita oleh klien. Oke, lanjut ke slide berikut. Tahap wawancara atau anamnesis. Yang pertama ada persiapan. Jadi harus mempersiapkan diri klien dengan diri dari perawat. Kemudian
pembukaan atau perkenalan. Jadi kalian pada saat mengkaji pasien, perkenalkan diri. Jangan sampai pasien menolak karena kalian tidak memperkenalkan diri. Kemudian isi atau tahap kerja. Jadi isi tahap kerja ini maksudnya saat kalian sudah wawancara dengan klien, kalian tahu keluhan apa yang diderita klien, kalian bisa membuat diagnosa keperawatannya berdasarkan keluhan klien. Setelah kalian membuat diagnosa, kalian bisa merencanakan tindakan apa yang akan diberikan kepada klien. Setelah kalian tahu rencananya, kemudian kalian buat implementasinya atau tindakan yang akan kalian lakukan kepada klien. Itu tahap kerja. Kemudian terminasi. Nah, terminasi ini adalah evaluasi. Setelah kalian buat tindakan kepada klien, maka selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Tanyakan kembali apakah klien ini ada perubahan setelah dilakukan tindakan atau tidak. Oke, itu di tahapan wawancara atau anamnesis. Yang berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara tersebut. Yang pertama, menerima keberadaan klien sebagaimana adanya. Karakteristik klien itu ada banyak, karena kliennya bukan cuma satu. Jadi, setiap pasien atau klien itu berbeda. Jadi, kita sebagai seorang perawat harus menerima keadaan dari pasien tersebut. Kemudian, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan. Jadi, sebagai seorang perawat, nantinya kalian harus mendengarkan setiap keluhan dari klien. Kemudian menjamin rasa aman dan nyaman bagi klien. Jadi jangan sampai pada saat klien mengeluhkan keluhan yang dirasakan, kalian marah-marah, oh terlalu banyak keluhan dan sebagainya. Jadi buat pasien itu merasa nyaman. Berikutnya, perawat harus bersifat tenang, sopan, dan penuh perhatian. Kemudian, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi ini biasanya yang terjadi karena biasanya anak-anak perawat sudah tahu bahasa medis, misalnya darah tinggi, hipertensi, atau misalnya panas, hipertermia. Jadi diberitahukan kepada klien itu bukan hipertermia, tapi ada panas. Atau misalnya yang diberitahukan kepada pasien itu, oh ada hipertensi. Kalau hipertensi mungkin ada sebagian klien tahu, tapi ada sebagian klien tidak tahu. Jadi bisa dibilang atau diberitahukan adanya tekanan darah tinggi. Kemudian tidak bersifat menggurui. Jadi jangan sampai kalian menggurui klien. Misalnya, oh kalian lebih tahu daripada klien. Tidak seperti itu. Kemudian memperhatikan pesan yang disampaikan. Jadi pesan yang disampaikan kepada klien itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai klien tidak mengerti apa yang kalian sampaikan. Kemudian mengurangi hambatan-hambatan. Jadi misalnya pada saat pasien memberikan keluhan, ada hambatan-hambatan misalnya ketidaknyamanan kepada klien, misalnya tempat tidurnya tidak nyaman, atau misalnya ribut, itu harus dikurangi atau diberikan kenyamanan. Kemudian posisi duduk yang sesuai. Jadi kalau misalnya pasien bisa duduk, posisikan pasien senyaman mungkin. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak bisa, kalian bisa memberikan posisi senyaman mungkin kepada klien. Kemudian berikutnya menghindari adanya interupsi. Jadi pada saat klien bicara, jangan kalian langsung memotong. Jadi selesaikan dulu pada saat pasien bicara, selesaikan dulu pembicaraan dari pasien atau klien, baru kalian bisa memberikan informasi kepada klien. Kemudian mendengarkan dengan penuh perasaan. Jadi pada saat pasien memberikan keluhan, kalian harus mendengarkan dengan penuh perasaan. Jadi kalau misalnya biasa pasien itu sedih, kalian juga ikut merasakan apa yang dirasakan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan istirahat kepada klien. Jadi
Misalnya informasi yang kalian dapat dari klien belum lengkap, kemudian klien butuh istirahat, kalian harus memberikan waktu klien untuk istirahat. Nanti informasinya bisa kalian balik pada saat klien bisa diajak bicara. Oke. Berikutnya adalah teknik wawancara. Yang pertama adalah mencari masalah. Mencari masalah ini bukan berarti kalian memarahi pasien, tapi mencari masalah ini menanyakan keluhan dari klien. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini setelah kalian tahu keluhan dari klien, kalian bisa tahu apa tindakan yang akan diberikan. Kemudian pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung itu langsung tanyakan saja kepada klien mengenai keluhan yang klien beritahukan. Kemudian pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini kalian tanyakan keluhan klien, misalnya klien panas, kemudian dari kapan, sudah minum obat apa, itu maksud dari pertanyaan terbuka. Oke, slide selanjutnya hambatan wawancara. Ini terbagi atas dua. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Kalau dari internal berarti dari dalam. Nah, dari dalam ini hambatannya yang pertama adalah pandangan atau pendapat yang berbeda. Jadi setiap pasien itu memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Jadi perawat atau tenaga medis harus menerima. Kemudian penampilan klien yang berbeda. Jadi mungkin ada yang datang sudah sakit tetapi masih menggunakan lipstik, atau sudah sakit masih menggunakan kutex. Itu penampilan klien. Jadi kalian hanya bisa memberikan informasi bahwa lipstik atau kuteksnya bisa dihapus agar kalian bisa memantau keadaan umum klien. Oke, berikutnya klien dalam keadaan cemas, nyeri atau kondisi yang menurun. Jadi misalnya kliennya kondisinya menurun, tidak bisa diajak bicara, maka kalian harus menghentikan wawancara tersebut. Kemudian klien mengatakan bahwa ia tidak ingin mendengar tentang sesuatu hal. Jadi sama, klien tidak mau misalnya memberikan informasi, butuh istirahat, jadi harus diberikan kesempatan untuk istirahat. Kemudian klien tidak senang dengan perawat atau sebaliknya. Jadi biasanya ada klien, oh saya tidak mau dirawat oleh perawat ini, saya mau perawat yang satunya lagi. Itu harus diterima. Kemudian perawat berpikir tentang sesuatu hal yang lain atau tidak fokus kepada klien. Jadi misalnya pada saat dilakukan wawancara, perawatnya tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian perawat sedang merencanakan pertanyaan selanjutnya, ini tadi adanya interupsi.
Misalnya klien belum selesai bicara, tapi perawatnya melakukan interupsi kepada klien. Kemudian perawat merasa terburu-buru. Jadi misalnya ada pasien yang gawat atau misalnya ada keperluan lainnya, klien yang kalian rawat belum selesai memberikan informasi, kalian sudah pergi misalnya. Kemudian perawat terlihat gelisah, terburu-buru dalam bertanya. Jadi misalnya sudah dekat jam pulang, ada pasien baru, karena mau cepat pulang, akhirnya wawancaranya atau informasi yang ingin ditanyakan klien itu secara terburu-buru atau terlalu cepat. Kemudian berikutnya adalah hambatan eksternal. Suara lingkungan gaduh seperti TV, radio, pemberitaan di luar. Oke, yang kedua kurangnya privasi. Jadi misalnya kalau di bangsal, itu bangsal maksudnya ruangan klien dengan klien ada banyak, misalnya ada 10 bahkan 20 orang misalnya. Kemudian yang ketiga, ruangan tidak memadai untuk dilakukannya wawancara. Jadi seperti tadi misalnya pada saat ada di ruangan bangsal, kemudian ada pasien yang anfal di sebelahnya, otomatis kalian pada saat informasi itu harus dihentikan karena membantu klien yang lain. Kemudian interupsi atau pertanyaan dari staf perawat yang lain. Jadi misalnya pada saat yang kalian memberikan informasi kepada klien, tapi ada teman sejawat atau teman perawat kalian menanyakan sesuatu, itu juga merupakan hambatan dalam wawancara, hambatan eksternal. Oke, lanjut ke slide berikutnya, pengamatan atau observasi. Yang pertama, tidak selalu pemeriksaan yang akan dilakukan dijelaskan secara rinci kepada klien, meskipun komunikasi terapeutiknya harus dilakukan, karena terkadang hal ini dapat meningkatkan kecemasan klien atau mengaburkan data atau data yang diperoleh menjadi tidak murni. Jadi misalnya tentang kesehatan klien tidak perlu dijelaskan secara rinci. Misalnya penyakit darah tinggi, penyebab karena misalnya obat-obatan apa, misalnya itu tidak perlu dijelaskan. Bisa dijelaskan informasi yang bisa klien mengerti. Kemudian menyangkut aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual klien. Jadi bukan hanya keluhan secara fisik, tapi dia punya keluhan secara mental, sosial, dan spiritual juga harus ditanyakan. Kemudian hasilnya dicatat dalam keperawatan sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh perawat yang lain. Jadi setelah kalian dapat informasi dari klien, kalian bisa mencatat di dokumentasi agar teman kalian atau perawat yang lain bisa membacanya. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan tubuh klien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu. Jadi misalnya keluhannya sakit perut, yang diperiksa adalah perut, bukan di kepala. Misalnya. Kemudian tujuan pemeriksaan fisik yang pertama adalah untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien, jadi untuk mengetahui keluhan utama klien, kemudian untuk menambah, menginformasi atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat perawatan. Jadi mungkin dulunya klien menderita penyakit ini, sekarang juga menderita penyakit yang sama. Kemudian untuk menginformasi dan mengidentifikasi diagnosa perawatan. Jadi setelah tahu keluhan pasien, perawat bisa melakukan diagnosa keperawatan. Kemudian untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaan. Jadi setelah tahu keluhan, kemudian penyakit yang diderita klien, kemudian diberikan tindakan, perawat atau klien bisa mengetahui apakah ada perubahan atau tidak dalam hidup klien. Kemudian untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan ini tadi. Jadi bisa mengetahui perubahan dari klien setelah diberikan tindakan.
Oke, kemudian kalau tadi tujuan pemeriksaan fisik, sekarang adalah manfaat pemeriksaan fisik. Yang pertama, sebagai data untuk membantu perawat dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Jadi setelah tahu keluhannya, perawat bisa membuat diagnosa keperawatan. Yang kedua, mengetahui masalah kesehatan yang dialami klien. Kemudian sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat. Jadi rencana apa yang akan kalian buat, rencana tindakan apa yang akan kalian buat nantinya kepada klien. Kemudian sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan. Jadi setelah adanya pemeriksaan kepada klien, kita bisa mengetahui apakah klien ini terjadi perubahan atau tidak. Oke. Berikutnya, teknik pemeriksaan fisik. Jadi yang pertama adalah inspeksi. Nah, inspeksi ini maksudnya melihat. Penglihatan, menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman. Inspeksi umum dilakukan saat pertama kali bertemu klien. Jadi pada saat bertemu klien, kita lakukan inspeksi. Jadi lihat keadaan umum klien dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada perubahan. Misalnya, kemudian mendengar, pendengaran, penglihatan, indera penglihatan, dan yang kedua adalah indera pendengaran. Jadi dengar, apakah ada perubahan-perubahan apa yang bisa kalian dengar. Kemudian penciuman, misalnya kalau luka, baunya seperti apa, itu yang harus diperhatikan. Itu untuk inspeksi, jadi melihat keadaan pasien. Kemudian palpasi. Pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba dengan meletakkan tangan pada bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Hal yang dideteksi adalah suhu, kelembapan, tekstur, gerakan, vibrasi, pertumbuhan massa, edema, dan sensasi. Jadi suhu, misalnya pasien datang dengan panas, berarti diraba atau benar-benar panas. Kemudian kelembapan, misalnya lukanya lembab atau kering, kemudian teksturnya kasar atau halus, kemudian gerakan, apakah pasien itu bisa menggerakkan tangan yang misalnya keluhannya sakit, kemudian vibrasi. Nah, vibrasi ini nanti pada saat nanti Mima akan kasih video bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik. Itu di situ ada vibrasi. Itu meraba misalnya bagian dada, kemudian minta pasien untuk bicara, kalian rasakan apakah ada getaran atau tidak. Kemudian pertumbuhan massa, misalnya ada benjolan atau tidak, kemudian edema, ini ada pembengkakan atau tidak, kemudian sensasi. Apakah pasien bisa merasakan misalnya tajam atau tumpul pada saat kalian memberikan sensasi rasa. Itu untuk palpasi. Jadi palpasi itu meraba. Kemudian perkusi, pemeriksaan dengan cara mengetuk. Jadi perkusi itu mengetuk bagian permukaan tubuh membandingkan dengan bagian tubuh lainnya kiri dan kanan dengan menghasilkan bunyi, kemudian bertujuan untuk mengidentifikasi batas lokasi dan konsistensi jaringan. Suara-suaranya di situ sudah ada. Jadi pada saat ini perkusi itu mengetuk bagian tubuh klien, biasanya dia bagian perut, bagian dada, dengan bagian punggung. Itu yang bisa diperkusi atau bisa diketuk. Nah, suara-suaranya ada di sini. Yang pertama, suara sonor, merupakan suara perkusi jaringan yang normal. Jadi kalau misalnya jaringan normal, pada saat diketuk, itu bunyinya sonor. Kemudian yang kedua adalah redup, merupakan suara perkusi jaringan yang lebih padat, misalnya daerah paru-paru pada pneumonia. Jadi ada penumpukan cairan. Jadi pada saat diketuk atau diperkusi, itu akan dengan redup. Kemudian pekak, merupakan suara perkusi jaringan yang padat, seperti perkusi daerah jantung, perkusi daerah hepat. Jadi pada saat di ketuk atau diperkusi daerah jantung dan daerah hatinya, itu akan berbunyi pekak kalau misalnya ada jaringan padat. Kemudian hypersonor atau timpani merupakan suara perkusi pada daerah yang lebih berongga atau kosong, misalnya pada
daerah kaverna paru pada klien asma kronik. Oke. Berikutnya adalah auskultasi. Auskultasi ini adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengar. Jadi inspeksi melihat, kemudian palpasi meraba, perkusi mengetuk, dan yang terakhir ini adalah auskultasi. Dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh yang biasanya menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Nah, mungkin kalian sudah tahu stetoskop itu apa. Kemudian bunyi-bunyi yang dihasilkan dari auskultasi ini yang pertama rouse, merupakan suara yang dihasilkan oleh dari eksudat lengket saat saluran pernapasan mengembang pada saat inspirasi, misalnya pada pasien pneumonia atau TBC. Jadi kalau pasien TBC yang akan terdengar adalah bunyi rouse. Kemudian bunyi ronki merupakan nada rendah dan sangat kasar terdengar baik saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Ciri khas ronki adalah akan hilang bila klien batuk, misalnya pada edema paru. Jadi kalau misalnya kalian dapat pasien dengan edema paru, pada saat kalian auskultasi, bunyinya adalah ronki. Kemudian wheezing, merupakan bunyi yang terdengar ngi atau mengi. Jadi bunyi ini biasanya dijumpai pada fase inspirasi maupun ekspirasi. Inspirasi itu maksudnya pada saat kalian tarik nafas, ekspirasi pada saat kalian mengeluarkan nafas. Misalnya pada bronkitis atau asma. Jadi pada pasien ini kalian akan mendengarkan bunyi wheezing. Kemudian pleura friction rub merupakan bunyi yang terdengar kering seperti suara gosokan amplas pada kayu, misalnya pada kain yang peradangan pleura. Jadi kalau misalnya kalian dapati pasien dengan peradangan pleura, pada saat kalian auskultasi pasien akan terdengar bunyi ini. Oke, lanjut. Proses pengumpulan data asuhan keperawatan. Jadi yang pertama adalah pengkajian. Jadi di pengkajian ini kalian akan menanyakan tentang keluhan klien. Pertama, pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, sistematika data, dan penentuan masalah. Jadi di sini kalian bisa mengetahui masalah-masalah klien. Yang kedua adalah analisis data, merupakan identifikasi data objektif dan data subjektif yang diperoleh saat pengkajian, baik hasil dari wawancara, observasi, maupun pemeriksaan fisik. Jadi setelah kalian lakukan pengkajian fisik, kalian akan dapat punya data-data. Oke. Proses yang ketiga adalah diagnosis keperawatan, merupakan keputusan klinis
tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual potensial. Rumusan diagnosa keperawatan mengandung 3 komponen utama yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, problem atau masalah, gambaran keadaan klien di mana tindakan keperawatan dapat diberikan. Jadi, diagnosis keperawatan ini seperti yang bilang tadi, bahwa diangkat berdasarkan keluhan dari klien atau masalah dari klien. Yang kedua, etiologi, merupakan keadaan yang menunjukkan penyebab keadaan atau masalah kesehatan klien yang memberikan arah terhadap terapi klien keperawatan. Jadi dia punya, kalau etiologi ini dia punya penyebab, kenapa sampai klien menemukan hal tersebut. Kemudian tanda dan gejala merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Jadi apa saja yang pasien rasakan itu merupakan tanda dan gejala. Nah, 3 hal ini yang akan diangkat untuk dibuat diagnosa keperawatan. Oke, berikutnya adalah perencanaan atau intervensi. Jadi, intervensi atau perencanaan. Jadi, setelah kita melakukan diagnosa keperawatan, kita menentukan dia punya intervensi atau rencana, apa saja yang akan kalian buat. Meliputi pusat tujuan pada klien, menetapkan hasil yang diinginkan dicapai, dan intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan. Jadi, pada saat sudah dibuat diagnosa keperawatannya, dan dibuat intervensi atau rencana tindakan apa yang akan dibuat kepada klien. Kemudian implementasi keperawatan itu tindakan keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah siklus kesehatan yang dihadapi. Jadi setelah diintervensikan atau direncanakan, itu dilakukan tindakan. Misalnya di saat intervensi kalian merencanakan bahwa memberikan obat kepada klien. Setelah diimplementasi atau tindakan, kalian berikan obat yang direncanakan tadi. Kemudian evaluasinya itu merupakan perbandingan yang sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi pada saat evaluasi ini kita kaji kembali apakah klien ini ada perubahan pada saat pertama kali datang dan pada saat setelah diberikan tindakan. Apakah ada perubahan? Oke. Sekian untuk pertemuan kita pada saat ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Kemudian nantinya ada tugas tambahan, itu bisa dilihat di web Yadika. Oke, sampai bertemu pada video selanjutnya.